Salam Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Saya bersyukur kita berjumpa dalam kesempatan hari ini. Di momen Natal tahun ini, PGI memberikan tema bagi kita semuanya. Pada Gereja Betel Indonesia mengadopsi tema dari PGI yang bertema bahwa kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi. Tentu semua orang ingin hidup memuliakan Allah, dan tentunya juga semua orang ingin hidup damai di dalam kehidupan. Menjadi pertanyaan bagi kita, apa alasan manusia ingin hidup memuliakan Allah dan ingin mendapat damai sejahtera di bumi? Kita dapat melihat, mengetahui alasan-alasan mengapa manusia ingin hidup memuliakan Allah dan ingin menerima damai sejahtera dalam kehidupannya. Alasan yang pertama adalah untuk menerima keselamatan. Bapak Ibu diberkati Tuhan, di dalam ayat yang ke-11 di sini tercatat bahwa hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ketika manusia memuliakan Allah, ketika malaikat Tuhan memuliakan Allah, ada alasan-alasan tertentu. Ketika mereka memuliakan Allah, mereka menyiarkan bahwa kabar keselamatan ada pada manusia, akan diterima oleh bumi. Dan ada alasan juga manusia mau memuliakan Tuhan, memuliakan Allah, yaitu untuk menerima keselamatan. Karena apa? Malaikat Tuhan sudah berkata bahwa hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Menerima artinya kita menerima sesuatu yang berharga dari orang lain. Menerima artinya kita mendapatkan sesuatu. Ketika kita mau menerima keselamatan dari Tuhan, tentu ada sebuah tindakan yang kita lakukan dalam kehidupan kita, yaitu kita memuliakan Allah. Memuliakan dengan cara apa? Dengan hidup kita, lewat hidup kita, lewat pribadi kita. Tidak terlepas kita sebagai seorang Kristen, tidak terlepas sebagai pribadi Kristen, sebagai pengikut Kristus, adalah kita memuliakan Allah dengan kita melayani Tuhan, memuliakan Allah dengan kita membaca firman Tuhan, memuliakan Allah dengan cara kita berdoa kepada Tuhan, memuliakan Allah dengan cara kita menyembah Tuhan, memuliakan Allah dengan cara kita memuji Tuhan, memuliakan Allah dengan cara kita melayani Tuhan. Jemaat yang berkati Tuhan, ketika manusia ingin memuliakan Allah, alasannya adalah kita menerima keselamatan. Yesus telah lahir bagi kita sebagai juru selamat bagi manusia yang berdosa. Manusia lahir ke dalam dunia ada tujuan dan ada maksud. Lahir di dalam dunia yang fana, lahir sebagai manusia biasa, dan lahir di tempat yang biasa, dan lahir di manusia yang biasa. Manusia mau memuliakan Allah. Tuhan Yesus lahir ke dalam dunia di kandang domba dan dibungkus dengan kain lampin. Artinya bahwa Tuhan Yesus lahir di tempat yang biasa dan dibungkus dengan kain lampin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, ketika saudara semua ingin memuliakan Tuhan, apa alasan saudara ingin memuliakan Tuhan? Dan tentunya adalah kita mau menerima keselamatan itu. Keselamatan itu hanya Tuhan yang mampu, yang bisa memberikan, mencurahkan kepada kita manusia. Dan keselamatan itu tentu kepada orang yang tepat, kepada orang yang mau memuliakan Tuhan, kepada orang yang mau menerima keselamatan, kepada orang yang siap menerima itu. Jadi Bapak Ibu yang berkati Tuhan, ketika malaikat Tuhan datang ke dalam dunia, mau mengabarkan berita tentang kelahiran Tuhan Yesus, maka disitulah bahwa kemuliaan Allah terang, kemuliaan Allah tercurah kepada saat itu. Karena apa? Kemuliaan Tuhan sangat.
Kemuliaan Tuhan dari surga telah lahir dan bagi manusia. Bapak Ibu ini berkati Tuhan. Ketika saudara dan saya semua ingin memuliakan Tuhan, maka yang kita lakukan adalah kita melakukan kehendak Tuhan, mentaati segala apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Jadi Bapak Ibu berkat Tuhan, ada alasan mengapa kita harus memuliakan Tuhan. Mengapa manusia mau memuliakan nama Tuhan, yaitu mereka mau menerima keselamatan dari Tuhan kita. Itu yang pertama Bapak Ibu berkat Tuhan. Yang kedua, mengapa damai sejahtera itu diinginkan oleh setiap manusia? Mengapa manusia ingin hidup damai di dalam hidupnya? Kita sama-sama bacanya di dalam ayat yang ke-14 di sini berkata demikian. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jadi baik Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, manusia ingin hidup berkenan di dalam dunia ini. Manusia ini ingin hidup damai dalam dunia ini. Karena apa? Supaya manusia hidup berkenan di mata Tuhan. Jika manusia ingin hidup damai dalam dunia, maka tentunya adalah alasannya bahwa manusia ingin hidup berkenan di mata Tuhan. Hidup berkenan di mata Tuhan artinya tidak ada dosa, tidak ada kesalahan yang dilakukan, dijauhkan dari segala macam pertentangan. Hidup berkenan artinya hidup memuliakan Tuhan. Hidup yang selalu berkenan, yang selalu menyenangkan hati Tuhan, yang selalu meninggikan nama Tuhan, itulah hidup berkenan kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu diberkati Tuhan, ketika manusia mau hidup damai, dan damai sejahtera itu hanya diterima dari semua orang yang hidup berkenan. Damai itu tidak akan diterima dari orang yang tidak berkenan. Jadi Bapak Ibu berkati Tuhan, manusia ingin hidup damai itu hanya bagi manusia yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu diberkati Tuhan, kalau kita mau hidup damai dalam kehidupan kita, mari kita hidup berkenan kepada Tuhan. Kita hidup memuliakan nama Tuhan. Jadi saudara yang diberkati Tuhan, alasan kita memuliakan Tuhan adalah untuk kita mau menerima keselamatan. Alasan kita mau hidup damai dalam dunia ini adalah kita mau hidup berkenan di mata Tuhan, hidup layak di mata Tuhan. Jadi saudara yang diberkati Tuhan, apa alasan untuk kita memuliakan Tuhan? Yang ketiga adalah kita mau meneruskan berita keselamatan yang Tuhan sampaikan, yang Tuhan berikan kepada kita adalah orang-orang berdosa. Alasan kita mau memuliakan Tuhan, alasan kita mau hidup damai dalam dunia ini adalah kita mau meneruskan berita keselamatan. Di dalam ayat yang ke-17 sini berkata bahwa dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakannya kepada mereka tentang anak itu. Ketika murid-murid Tuhan mendengar bahwa Yesus telah lahir, ketika Maria dan teman-teman yang lain mereka mendengar berita bahwa Yesus lahir, maka disitulah mereka meneruskan berita itu. Mereka memberitahukan kepada orang lain supaya apa? Orang lain menerima keselamatan itu. Mereka meneruskan berita baik itu kepada orang-orang yang tepat, itu kepada orang yang hidup berkenan, kepada orang-orang yang ingin memuliakan Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang berkati Tuhan, ada alasan kita memuliakan Tuhan. Dan yang ketiga tadi adalah kita mau meneruskan berita keselamatan. Keselamatan yang kita terima adalah itu yang kita harus sampaikan, yang kita berikan kepada orang lain, yang kita harus sampaikan bahwa keselamatan itu akan diterima oleh semua orang yang mau hidup berkenan kepada Tuhan. Jadi saudara yang diberkati Tuhan, kalau kita mau memuliakan Tuhan, maka kita harus meneruskan berita itu.
Kalau kita mau hidup damai dalam Tuhan, maka kita harus meneruskan berita ini. Itu berita keselamatan yang kita terima. Keselamatan itu ada pada semua orang. Dan damai itu hanya bagi orang yang berkenan. Jadi saudaraku yang diberkati Tuhan, bagaimana hidup kita sekarang ini? Apakah kita sudah memuliakan Tuhan? Apakah kita sudah jauh daripada damai? Apakah kita sudah dalam keadaan damai yang kita lalui saat ini? Jadi hari ini, tahun ini, momen di mana kita harus memuliakan Tuhan, momen di mana kita harus damai. Situasi yang tidak baik, situasi yang kacau, situasi yang rusak, Tuhan mau memperkenankan untuk kita mau menerima damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Sehingga pada akhirnya hidup kita akan terus memuliakan Allah. Apa alasan kita memuliakan Allah? Dan apa alasan kita mau hidup damai dalam dunia ini? Yang pertama tadilah untuk kita menerima keselamatan itu. Yang kedua tadi supaya manusia hidup berkenan. Dan yang ketiga meneruskan berita keselamatan. Dan yang terakhir sini Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, apa alasan kita memuliakan Tuhan? Yaitu supaya manusia sadar dari dosa. Kita baca dalam ayat yang ke-18 ini tercatat bahwa dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu dalam hatinya dan merenungkan. Jemaat yang berkati Tuhan, ketika Maria dan teman-teman mendengarkan berita bahwa Tuhan Yesus lahir, bahwa kemuliaan Allah nyata di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera diperkenankan pada orang yang berkenan. Disitulah perenungan daripada Maria ini. Dia merenungkan perjalanan kehidupan dari hal-hal yang tidak baik, dari perjalanan kehidupan sebelumnya. Dia merenungkan semuanya ketika berita itu diteruskan dari malaikat Tuhan, dari orang-orang yang sudah mendengarkan hal itu. Oleh karena itu Bapak Ibu berkati Tuhan, perlu kita untuk meneruskan berita keselamatan, sehingga pada akhirnya semua orang dan pada akhirnya semua manusia mereka sadar daripada dosa. Begitu pula ketika kita mendengarkan berita tentang ini, ada perenungan, ada penyesalan, sehingga pada akhirnya kita mau hidup berkenan kepada Tuhan. Kita mau untuk memuliakan nama Tuhan lewat pribadi hidup kita. Jemaat yang diberkati Tuhan, biarlah hidupmu saat ini hidup yang memuliakan nama Tuhan. Biarlah hidupmu saat ini hidup yang berkenan kepada Tuhan, yang penuh dengan damai sejahtera dan sukacita. Karena Tuhan berkata, Juru Selamat halayak. Dan biarlah pada tahun itu, momen Natal tahun ini, kemuliaan bagi Tuhan semakin ditinggikan, kemuliaan bagi Tuhan semakin diagungkan, semakin dimuliakan oleh Tuhan, oleh manusia, dan kita layak menerima damai sejahtera. Terima kasih saudara sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Biarlah firman Tuhan ini dapat memberkati kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati dan salam.